Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan menjelaskan materi kami. Semoga materi ini bisa Anda mengerti dan pahami. Perubahan sosial pada masa COVID-19. Dengan adanya pandemi COVID-19, nampaknya telah menyebabkan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Pada dasarnya, perubahan sosial merupakan respon dari masyarakat, baik disadari maupun tidak, sebagai upaya menyesuaikan diri dengan kondisi yang terjadi di sekelilingnya, seperti yang dikemukakan oleh antropolog J.P. Gillin dan J.L. Gillin. Mereka berpendapat bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan kondisi geografi, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun adanya difusi atau penemuan-penemuan baru di masyarakat. Perubahan sosial di masa pandemi COVID-19 ini yaitu adanya pembatasan sosial di masyarakat. Semua pekerjaan dan tugas kantor, sekolah, kampus terpaksa dilakukan di dalam ruangan atau secara daring. Pembatasan sosial ini dilakukan demi memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Pengaruh lainnya yaitu dalam hal interaksi sosial, yang mana orang-orang sekarang dekat bukan dengan cara berkumpul bersama, melainkan dekat dengan cara yang berbeda, yaitu dengan melalui media sosial. Ketika berbicara tentang pandemi tentu mengalami perubahan sosial. Lantas, mengapa kehidupan sosial senantiasa mengalami perubahan? Beberapa faktor yang mendorong timbulnya perubahan sosial diantaranya: 1. Dalam sejarah hidup manusia senantiasa mengalami masalah-masalah baru. Kerumitan ini menuntut manusia untuk senantiasa berpikir dalam rangka mencari jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Kemudian, dunia pun berubah sehingga menghasilkan tatanan-tatanan dunia yang baru yang disebut dengan era globalisasi. Dunia globalisasi ini adalah dunia yang telah mengubah dunia sebagai hamparan yang luas menjadi lebih dekat, hampir tanpa sekat. Hal ini disebabkan oleh semakin canggihnya alat komunikasi seperti pada masa pandemi yang mana masyarakat sudah tergantung pada interaksi secara daring. Kedua, perubahan lingkungan pada manusia dan alam merupakan salah satu faktor yang memiliki hubungan saling ketergantungan. Secara garis besarnya, perubahan sosial tidak akan lepas dari kecenderungan manusia itu sendiri. Pandemi COVID-19 yang tengah dihadapi oleh masyarakat di dunia memaksakan manusia untuk melakukan perubahan sosial untuk bisa beradaptasi dengan virus yang berbahaya ini. Budaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Yang pertama, memakai masker. Masker merupakan pelindung yang wajib digunakan. Berbagai macam masker, mulai dari masker bedah, scuba, hingga masker kain telah digunakan masyarakat. Yang kedua, pengecekan suhu. Sebagian usaha yang menyiapkan kepentingan publik seperti supermarket, bank, dan instansi lainnya yang tidak dapat ditutup. Pengunjungnya wajib melakukan pengecekan suhu dengan alat pendeteksi suhu berupa penembakan laser, sensor pada bagian tubuh yang terbuka. Yang ketiga, menggunakan hand sanitizer atau disinfektan. Pemakaian hand sanitizer atau disinfektan dilakukan setelah bertransaksi, tunai maupun setelah melakukan pengecekan suhu. 4. Mencuci tangan. Mencuci tangan merupakan alternatif dari langkah dan mahalnya harga hand sanitizer atau disinfektan. Yang kelima, menghindari kontak fisik. Diketahui bahwa virus COVID-19 dapat menular melalui sentuhan maupun cairan yang keluar dari tubuh orang yang telah positif COVID-19. Kontak fisik harus dihindari seperti berjabat tangan. Yang keenam, physical distancing menurut WHO. Pembatasan fisik merupakan tindakan menjaga jarak fisik dan mengisolasi diri jika sedang sakit untuk memastikan penyakit tidak menyebar tanpa terpisah secara sosial. Perubahan sosial belakangan ini disebut dengan perilaku new normal. Perubahan ini terkadang tidak mudah untuk diterapkan. Di beberapa kelompok masyarakat tidak jarang ditemukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan, baik yang disadari maupun tidak. Oleh sebab itu, salah satu strategi efektif yang dilakukan agar perubahan tersebut terinternalisasi dengan cepat di setiap individu yaitu dengan mekanisme revolusi.
Yang pertama, the leader. Untuk mewujudkan terjadinya perubahan perilaku new normal yang berlangsung dengan cepat, secara sosiologis diperlukan peran pemimpin yang memiliki power dan influence terhadap anggota masyarakatnya. Pemimpin tersebut bisa merupakan tokoh formal maupun informal. Yang kedua, sanksi dan kontrol sosial. Berger mendefinisikan pengendalian sosial sebagai cara yang digunakan masyarakat untuk menerbitkan anggotanya yang membangkang. Selain itu, bentuk pengendalian sosial dapat berupa sanksi dan kontrol sosial. Pengendalian berupa sanksi sosial terlihat melalui olokan, ejekan, sindiran, atau bahkan pengucilan terhadap anggota masyarakat yang melanggar. Contohnya, ketika kita menggunakan masker di bawah hidung atau bahkan di dagu, maka kita seringkali dikecam oleh masyarakat. Berbeda dengan sanksi sosial, pengendalian berupa kontrol sosial lebih eksplisit dan tegas, seperti mengingatkan, teguran, bahkan sampai menjatuhkan hukuman. Kontrol sosial ini biasanya dilakukan oleh anggota masyarakat yang memiliki kekuasaan dan pengaruh atas anggota masyarakat lain. Contohnya, ketika kita melanggar protokol kesehatan, maka akan ada petugas yang memberikan sanksi atau hukuman bahkan denda kepada kita. Yang ketiga, pendekatan sosial melalui cenderung lebih efektif. Melalui pendekatan yang mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya yang unik di setiap kelompok masyarakat, perubahan akan dapat diterima dan lebih cepat terjadi. Hal ini terkait dengan bagaimana merubah cara berpikir tiap individu dengan memasukkan pengetahuan atau knowing dan keterampilan melakukan atau doing ke dalam pribadi seseorang. Dapat kita lihat bersama bahwa pandemi COVID-19 ini telah memberikan pengaruh yang besar bagi kehidupan sosial kita. Yang paling menonjol yaitu adanya pembatasan sosial di masyarakat. Dampak dari adanya pembatasan sosial tersebut memberikan hal yang negatif maupun positif. Namun yang terpenting dalam menghadapi era new normal, kita harus tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk menjaga kesehatan dan kebersihan, senantiasa melakukan physical distancing, dan berdoa semoga kita dijauhkan dari virus yang berbahaya ini. Pandemi COVID-19 telah membawa perubahan besar bagi seluruh masyarakat berbagai aspek, termasuk aspek sosial budaya. Pandemi COVID-19 memaksa pembatasan aktivitas sosial antar individu satu dengan yang lainnya, sehingga memunculkan kebiasaan yang berbeda dari kehidupan sebelumnya. Dengan kata lain, pandemi ini telah memunculkan budaya masyarakat baru untuk merespon kebijakan pembatasan aktivitas sosial yang ada. Wabah pandemi COVID-19 seperti ini tentunya mengubah nilai-nilai dan budaya masyarakat yang berdampak pada perubahan pola pikir, pandangan, serta sikap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai aktivitas sosial yang sebelumnya dapat kita lakukan dengan leluasa, kini harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Bahkan untuk kegiatan sosial seperti acara pernikahan, hajatan, syukuran, hiburan, dan lain sebagainya terpaksa harus dihentikan. Adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM ini memaksa kita sebagai masyarakat untuk berdiam diri di rumah. Aktivitas belajar mengajar di sekolah dan perguruan tinggi juga terpaksa harus dilaksanakan secara virtual atau daring dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Kondisi baru terjadi karena adanya pandemi global yang memaksa semua pihak harus sama-sama mengerti, memahami, dan melaksanakan kebijakan yang ada. Kondisi-kondisi seperti inilah yang menjadikan hubungan sosial manusia sebagai makhluk sosial menjadi cacat. Bagaimana tidak, manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Kini dikarenakan pandemi memaksa mereka harus menjadi manusia egois yang harus memikirkan diri sendiri dan orang terdekatnya untuk dapat bertahan hidup. Pada masa COVID-19, sangat banyak masalah-masalah sosial yang terjadi. Salah satu yang sangat menyita perhatian di tengah pandemi COVID-19 ini adalah yang pertama, ialah jumlah pengangguran yang bertambah. Sejak pandemi COVID-19, tak sedikit perusahaan-perusahaan yang menutup kegiatan operasionalnya. Ada yang sementara, ada juga yang hingga batas waktu yang tidak ditentukan.
Mau tidak mau, pekerja-pekerjanya akan menganggur untuk sementara waktu. Tidak hanya itu, adanya aturan pemerintah tentang social distancing, lockdown, dan PSBB bagi daerah zona merah menyebabkan gerak masyarakat terbatasi, sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang menganggur. Yang kedua, masalah pendidikan selama pandemi, di mana kegiatan pembelajaran harus dilakukan secara daring atau online. Beberapa kendala atau masalah yang terjadi di Indonesia ketika mengimplementasikan pendidikan daring di masa pandemi. Materi yang tidak dipahami dan tugas yang terlalu banyak. Pembelajaran online yang tidak membuat anak-anak bertemu langsung di kelas, memang membuat penjelasan guru menjadi kurang semaksimal. Hasilnya tidak sedikit siswa yang tidak bisa memahami materi yang disampaikan. Keseriusan anak dalam belajar, kondisi di mana banyak guru yang banyak memberikan tugas menjadikan anak semakin kurang serius dalam belajar. Mereka menganggap bahwa belajar online ini hanya berisi kegiatan mengerjakan tugas. Ketiga, angka kemiskinan meningkat. Kurangnya penyerapan tenaga kerja bisa menyebabkan bertambahnya pengangguran dan bertambahnya penduduk miskin. Adanya penurunan penghasilan di sektor formal dan informal mengakibatkan potensi bertambahnya penduduk miskin, dan penyaluran bansos dari pemerintah pusat dirasa belum cukup dalam menangani lonjakan di masa pandemi dari jumlah bantuan, pencakupan, dan penyamaan regulasi atau informasi. Yang terakhir, tingkat kejahatan meningkat. Kejahatan konvensional seperti pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan pemberatan, penipuan. Selain itu, pandemi juga menyebabkan kasus kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan meningkat. Para predator mengincar anak-anak dari dampak penggunaan internet dan media sosial tidak bijak. Pelaku terdorong melakukan kejahatan akibat desakan ekonomi. Apabila ada salah kata dan kurang dimengerti, kami mohon maaf. Karena kami juga masih belajar. Dan kami juga perempuan. Di mana-mana perempuan selalu benar.